kita kembali membaca pasal 4 dari permulaan. Mari kita membaca bersama-sama dari ayat pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu dia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan aus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan aus untuk selamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan berkati ayat-ayat yang sudah kami baca. Berkati setiap orang yang sudah membaca dan berkata-kata kepada kami melalui Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan Yohanes, yang telah menulis kalimat-kalimat ini. Engkau sendiri memimpin kami masuk ke dalam kebenaran. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pasal 3 adalah satu pasal yang memecahkan sehingga dua arus yang harus kita lihat. Kalau kita tidak mengerti rahasia yang tersimpan di dalam bagian terakhir dari pasal 3, kita sulit mengerti apa yang selanjutnya dibicarakan oleh Yesus dengan orang-orang Farisi. Apakah sebab? Karena di dalam kalimat-kalimat yang dari atas berbicara tentang atas, yang dari bumi berasal dari bumi, dan perkataannya juga adalah perkataan yang keluar dari bumi. Saudara-saudara, di sini kita melihat sesuatu arus yang memecahkan hingga mempunyai qualitative difference from heaven and from earth. Di sini baru kita mengetahui orang duniawi bagaimanapun mengerti tentang hal yang mereka paham di dalam dunia ini, mereka sulit menjelajah ke dalam wilayah yang dari atas. Dari kalimat pertama Yesus berkata kepada Nikodemus, jikalau engkau tidak diperanakan pula, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Disambung dengan kalimat selanjutnya, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau engkau tidak diperanakan oleh air dan Roh Kudus, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Lihat pun tidak, apalagi masuk ke dalam kerajaan Allah. Kunci untuk bisa melihat kerajaan Allah dan kunci untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah hanya satu hal: memiliki hidup yang baru.
Hidup yang baru itu bukan dari dunia. Hidup yang baru bukan diberikan papa yang menikah dengan mama. Hidup yang baru adalah kelahiran dari atas. Born from above. Kitab suci memakai 4 istilah yang sinonim, artinya sama. Diperanakan pula oleh Roh Kudus. Diperanakan pula oleh Allah. Diperanakan pula oleh Injil. Dan diperanakan pula oleh firman Allah, Roh Kudus, kebenaran, Injil, dan firman. Ini 4 berarti Tuhan turunkan dari surga kebenaran firman melalui Roh Kudus yang mewahyukan kitab suci menjadi sumber hidup yang baru. Pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, firman yang sendirinya mengandung hidup, itu firman yang melahirkan kita. Pada waktu kita menerima Injil, Injil mengandung kematian dan kebangkitan Kristus yang mengalahkan kematian, itu mengandung hidup. Pada waktu kita menerima tawaran Roh Kudus, roh yang ada hidup yang kekal. Sehingga Injil, kebenaran, Tuhan Allah, Roh Kudus, kalau memberikan hidup yang baru, baru kita menjadi orang yang mengerti apa yang dikatakan dari atas. Hidup dari atas, mengerti firman dari atas. Semua 1, 2, 3. Hidup dari atas, mengerti firman dari atas. Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak ada hidup dari Tuhan, mereka tidak mengerti kenapa orang Kristen terus dengar khotbah. Itu kan buku kuno, itu kan sejarah satu bangsa, itu sudah ketinggalan zaman. Itu ada hal-hal yang sama sekali tidak bisa mengikuti perkembangan daripada sejarah manusia. Sehingga setiap zaman manusia berusaha membuang kitab suci ke belakang. Akibatnya ada kitab suci membuang setiap zaman ke belakang. Ada firman yang kekal berada di dalam kitab ini. Dan dia menghantar kita menuju kepada kekekalan yang tidak mungkin tergusur. Tidak mungkin digugurkan oleh sejarah. Karena the eternal life, the eternal word, the eternal truth of God, itu yang menghidupkan kita. Yesus Kristus berkata dalam pasal ke-5, selidiklah kitab suci, karena engkau kira di dalamnya ada hidup yang kekal, yang bersaksi bagi aku adalah kitab ini juga. Dengan demikian kita melihat dengan jelas bahwa di dalam firman Tuhan mengandung makna-makna yang lain dengan kalimat-kalimat dari dunia ini. Orang dunia waktu membaca surat kabar, membaca buku-buku yang ditulis oleh manusia, mereka langsung mengerti. Tapi begitu balik kepada Alkitab, rasa ini apa? Sastra yang tidak relevan, kata-kata yang tidak lagi modern. Tetapi saudara-saudara, justru yang modern akan digeser, digugurkan. Yang kekal akan terus mengikuti manusia. Nah, ayat-ayat yang terakhir mengatakan yang dari atas berbicara dari surga, yang dari bumi berbicara dari dunia ini. Yang dari dunia ini terbatas, yang dari surga tidak terbatas. Karena Tuhan Allah mengurapi Yesus Kristus dengan roh yang tidak terbatas adanya. Nah, saudara-saudara, pasal 3 selesai dengan memecahkan kedua arus ini untuk kita mengetahui the qualitative difference between the eternal word from above and the temporal word from this world. Sesudah itu selesai, kita mulai melihat lagi Yesus bagaimana mengabarkan Injil. Pasal 3 membicarakan Yesus menerima seorang tua. Pasal keempat, Yesus bukan menerima, mengunjungi seorang muda. Pasal 3, Yesus berbicara dengan seorang laki-laki. Pasal keempat, Yesus berada di pinggir perigi berbicara sama seorang perempuan. Pasal 3, orang laki-laki yang tua. Pasal 4, orang perempuan yang muda. Pasal ketiga, malam-malam bertemu dengan dia. Pasal 4 jam 12 siang bolong ketemu dengan wanita. Pasal 3 seorang yang terpelajar. Pasal 4 seorang pelacur. Pasal ketiga orang yang mempunyai pimpinan agama, mempunyai pengetahuan kebudayaan tinggi. Pasal 4 seorang immoral
yang dihina, diejek oleh seluruh kota karena perbuatan perzinahan dia. Fase 3, fase 4 begitu berbeda. Dan perbedaan-perbedaan yang terkandung di dalam kedua kali pertemuan Yesus dengan manusia berdosa membuktikan Yesus tidak memandang bulu. Dia tidak merasa orang yang pintar, yang kaya, yang intelektual, yang beragama, beramal, orang berkebudayaan tinggi lebih penting dari orang yang biasa, yang berzina, yang berdosa, yang dihina oleh orang lain. Dan bijaksana Kristus luar biasa. Malam-malam bicara sama orang tua, siang-siang bicara sama perempuan muda. Kalau terbalik bagaimana? Bayangkan malam-malam jam 12 seorang perempuan datang mengunjungi Yesus Kristus. Lalu Yesus buka pintu lalu masuk. Sekitar mengatakan, ayo lagi apa lu? Perempuan yang tidak beres masuk rumahmu, kau terima dia. Yesus sulit membersihkan reputasinya. Dia sulit membela diri. Dan kalau terbalik itu terjadi pada Nikodemus. Yesus siang-siang jam 12 debat sama Nikodemus. Lalu sesudah itu semua orang melihat. Mereka akan lapor kepada Sanhedrin. Dan mereka akan lapor kepada pimpinan orang Farisi. Maka Nikodemus akan dikucilkan, akan dikeluarkan. Maka di dalam melakukan pelayanan, di dalam melakukan penginjilan, belajar dari Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus menerima laki-laki malam-malam, menerima perempuan siang-siang yang muda-muda itu. Saudara-saudara. Jadi kadang-kadang kita melayani orang, kita hatinya baik, kita rajin, kita setia, kita rela berkorban. Dan kegiatannya itu dikonfirmasikan. Tetapi bijaksanya tidak ada. Kita harus menjadi zealous heart and a wisdom brain. Dengan hati yang penuh kehangatan mencintai dan melayani. Tapi dengan otak yang dingin dan berbijaksana. Yesus dalam segala hal telah menjadi contoh kita. Dia telah menjadi standar kita. Dia telah memberikan inspirasi, memberi teladan kepada kita. Pasal 3 dan pasal 4. Siapakah orang Farisi ini? Jikalau tidak di dalam perkataan Yesus mengatakan dan mempaparkan kerusakan hidup kita, dia tidak mungkin. Kita tidak mungkin tahu siapa itu. Tetapi di sini katakan waktu Yesus Kristus dia harus mau pulang ke satu tempat, dia kembali ke Galilea dan dia harus melintasi daerah Samaria. Mengapa? Mengapa Yesus harus melintasi Samaria? Jika engkau ke Batam, engkau harus lewat Jakarta. Orang bilang apa ini? Ke Batam kau lewat Jakarta, dah kendengar. Ongkosnya besar, fiskalnya tambah lagi, dan jaraknya jauh. Hanya orang yang tidak mengerti akan geografik baru sembarangan jalan, buang waktu, buang uang, dan buang semangat. Yesus harus pergi ke Samaria. Kenapa? Di sini ada sesuatu yang kita tidak mengerti. Ya, Tuhan mengetahui. Tuhan mengetahui siapa yang perlu sesuatu yang orang lain tidak lihat. Di situ ada satu orang yang perlu diinjili. Di Samaria ada satu orang perempuan yang perlu didekati. Dan kenapa harus? Kadang-kadang engkau pergi ke satu tempat, engkau sengaja melewati tempat yang lain. Hanya karena engkau lewat situ ada kesempatan ketemu pacarmu. Engkau lewat satu tempat karena di situ ada kepentingan untuk profitmu. Tapi bagi Yesus Kristus tidak. Why? He had to go through Samaria. Mengapa Yesus harus pergi ke Samaria? Saudara-saudara, murid-murid juga tidak tahu. Mengikut Yesus itu susah. Dia bawa kemana engkau ikut. Lalu engkau ngomel, engkau unek-unek. Engkau bilang kenapa mesti lewat sini? Kenapa tidak langsung jalan? Dari Yerusalem pulang ke Galilea, jalan kaki perlu kira-kira 2-3 hari, 2-3 malam. Itu perjalanan yang jauh sekali. Kalau boleh, tidak usah transit lah. Kalau boleh, tidak usah lewat kota lain. Engkau kalau naik kapal terbang, paling tidak senang transit ini, transit ini, transit ini. Berhenti. Engkau bisa ada direct flight.
Kalau ada, cari yang direct flight. Langsung sampai saja. Tapi Yesus bilang no. Ini kali harus transit Samaria. Maka dia pergi dan murid-muridnya ikut. Mengikut Yesus tidak gampang. Karena Yesus mempunyai rencana yang kadang-kadang tidak kasih tahu sama kita. Yesus punya dinamika yang kadang-kadang kita tidak bisa mengerti. Dan pada waktu dia memimpin, kita mengikut, kita harus secara tidak mengerti di bawah-bawah. Saya tanya seorang, kenapa sih anak kecil kalau dibawa pergi itu dia senang. Tapi sudah sampai di toko-toko dia melihat barang-barang yang tidak ada hubungan dengan dia mulai ngomel. Seorang tua menjawab, karena orang dewasa besar, anak kecil. Dibawa ke mall kemana-mana. Kecuali tempat mainan, dia langsung senang. Tapi dibawa ke toko buku, toko kaset, toko apa. Orang dewasa pilih-pilih di situ. Dia balik terus lihat dengkul sama celananya orang besar. Jadi yang lama menjadi bosan, pa pulang. Nothing interest. Tidak ada hubungan bagi dia. Bagi engkau cari sesuatu yang engkau perlu. Bagi dia tidak tahu. Lalu dia tidak tahu kapan berhentinya. Dibawa sampai kapan baru boleh pulang. Dia tidak ada jadwal. Dia tidak ada rencana. Dia cuma ikut dan segala sesuatu yang tidak relevan dengan dia bikin dia bosan, jengkel, marah, nangis. Dia mau pulang. Mengikut Tuhan Yesus kadang-kadang seperti ini. Engkau tidak tahu Tuhan mau bawa engkau kemana. Engkau tidak tahu urusan apa relevan dengan engkau. Engkau tidak tahu kenapa harus ke sini. Bagi saya tidak ada penting, tidak ada perlu. Kenapa ke sini? Tetapi rencana Yesus hanya Yesus tahu. Kadang-kadang kita perlu taat dulu, jangan cerewet. Kita perlu taat dulu, jangan kritik. Kita perlu mengikut dulu, jangan ngomel. Dan ini adalah satu pelajaran yang penting sekali. Yesus sampai di situ, lalu Yesus suruh pergi beli makanan. Karena ini sudah waktunya siang, sudah waktunya makan. Maka muridnya semua pergi. Saya tidak ngerti ya, beli makanan mesti semua pergi. Ataukah itu 12 orang semua pergi. Ayo tinggalkan Yesus di situ. Apa mau bawa itu McDonald 3 ton? Maka mesti 12 murid pergi. Semua pergi. Yesus tinggal di situ. Pada waktu Yesus tinggal di situ, pelan-pelan lihat seorang perempuan bawa tempayan di tengah-tengah matahari yang panas datang mendekati sumur ini. Waktu perempuan itu duduk di situ. Sekarang siapa yang mesti ngomong dulu? Dua orang ketemu, seni adalah siapa ngomong dulu. Orang tidak tahu siapa ngomong dulu, sembarang ngomong, kurang seni. Sekarang saya tanya, waktu Yesus ketemu sama Nikodemus, yang ngomong dulu siapa? Nikodemus. Ada apa? Cari Yesus. Saya. Silakan duduk. Ngomong apa ya? Ketemu Yesus. Lu umur berapa ya? Lu pernah di NTU enggak? Mau ngomong apa ya? Dan Yesus tidak ngomong dulu. Nikodemus ngomong. Kami tahu, jikalau tidak disertai oleh Tuhan Allah, tidak ada orang bisa melakukan mujizat seperti apa yang kau lakukan. Saya percaya itu kalimat yang paling bijak. Selain kalimat itu, tidak ada kalimat lain lebih cocok untuk seorang yang sudah beramal, beragama, bermoral, bereputasi yang tinggi, menemukan seorang yang namanya Yesus yang dihina, yang diejek oleh orang Farisi. Sehingga kita boleh menilai secara terpelajar, secara keadaan, kebudayaan. Nikodemus pintar sekali. Tetapi Yesus tidak mengatakan, oh jangan gitu, jangan ngomong gitu. Kalau Tuhan menyertai, tidak ada orang bisa melakukan mujizat. Jangan gitu. Aku sungkan dengan kalimat itu. Yesus terima langsung. Sudah terima menjawab. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau engkau tidak diperanakan oleh Roh Kudus, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Kerasnya luar biasa. Di dalam hal Yesus menghadapi orang yang penting, orang yang terpelajar, orang agama, orang pimpinan, Yesus tidak basa-basi. Yesus tidak buang waktu. To the point, directly. Tapi heran, Yesus ketemu perempuan ini. Siapa ngomong dulu?
Yesus ngomong dulu. Ngomong apa? Kalau saya ya, kamu nikah baik-baik dong. Jangan main-main laki. Kita selalu bicara, jangan main perempuan. Ada laki-laki yang suka main-main perempuan. Ini terbalik, perempuan yang main-main laki. Orang yang bisa main perempuan itu nakal. Orang yang bisa main laki itu lebih nakal. Orang bisa main perempuan itu kira dia pintar. Orang bisa main laki-laki lebih pintar. Laki-laki dipermainkan oleh perempuan. Jadi apa itu? Bayangkan. Laki-laki dipermainkan oleh perempuan. Satu persatu. Asal dia mau engkau datang. Asal dia tidak mau engkau ditendang. Yesus kalau sudah tahu orang ini. Yesus tahu apa yang diperbuat. Mungkin Yesus bisa bicara begini. Selama ini engkau puas tidak? Sudah main berapa laki-laki? Yesus tidak. Yesus mau mengabar Injil kepada dia. Tetapi Yesus pakai teknik yang paling tinggi. Yaitu bukan menghina orang. Bukan mengejek orang. Bukan menyindir orang. Bukan menyinggung orang. Yesus memakai satu kalimat. Menghargai orang. Saudara-saudara, selama 53 tahun saya menjadi hamba Tuhan. Saya berkata kepada engkau. The key of evangelical success is to respect the sinner first. Menghargai orang berdosa itu satu kunci untuk kesuksesan mengabarkan Injil. Semua orang yang kau ingin mengabarkan Injil itu adalah orang berdosa. Semua orang berdosa yang perlu Injil adalah orang yang najis. Tapi pada waktu engkau mendekati mereka, engkau sudah mempunyai satu presupposisi. Ini orang salah, orang berdosa. Ini orang yang rendah. Lalu engkau bersikap menghina dia. Saya jamin penginjilanmu pasti gagal. Ini satu dalil. Ini satu rahasia. Yesus mendekati orang yang paling remeh. Orang perempuan yang berdosa, berzina, yang dihina, yang dibuang oleh masyarakat. Yesus kalimat pertama adalah, berilah sedikit air kepadaku. Oh, memang Yesus lagi aus kok. Yesus yang sudah berjalan berhari-hari, letih lesu, lapar dan aus. Dia suruh muridnya pergi beli makanan. Masakan beri makanan. Lupa harus ada Coca-Colanya. Masa beri McDonald. Tidak ada mineral waternya. Apakah Yesus sengaja makanan suruh anak muridnya pergi dan minuman suruh perempuan ini yang bayar? Kenapa begitu? Tadi saudara-saudara, pada waktu engkau menghormati orang, cara terbaik adalah beritahu kepada dia, engkau adalah manusia yang masih mungkin bersumbangsi di masyarakat. Nah, ini rahasia. Engkau masih bisa menolong orang lain. Meskipun engkau moralnya tidak bagus, tapi aku tidak singgung. Aku cuma kasih tahu, kalau ada orang perlu di dalam kemampuanmu, di dalam lingkaran potensimu, engkau masih bisa memberikan pertolongan. Jadi saya percaya tidak ada kalimat yang lebih baik dari kalimat ini yang Yesus parah kepada dia. Berilah aku sedikit air. Yesus menghargai dia. Yesus respect dia. Tetapi orang kalau sudah direspect, ada yang sungkan rasa tak boleh. Ada yang langsung terima. Bukan langsung terima. Dia rasa kalau begini saya mulai tawar-menawar. Dah malu kamu ya. Kamu orang Yahudi. Orang laki-laki. Minta daripada orang perempuan. Benar. Orang Yahudi minta daripada seorang Samaria. Benar tak? Maksudnya apa? Maksudnya engkau dan saya ada beda agama. Engkau dan saya ada beda ras. Engkau dan saya ada beda kebudayaan. Sehingga tidak perlu ada hubungan seperti ini. Tidak perlu saya memberikan air kepada kamu. Cari orang Yahudi. Orang Yahudi kalau lapar, cari orang Yahudi. Kalau aus, minta air kepada Yahudi. Orang Yahudi kalau perlu apa, minta tolong orang Yahudi. Kalau kurang uang, pinjam dari Yahudi. Tak usah ya datang kepada orang Samaria. Karena orang Samaria sama orang Yahudi tidak ada hubungan. Tidak lazim bagi seorang laki-laki Yahudi minta pertolongan, minta air dari seorang perempuan. Sekarang saya mau tanya, kenapa kalau orang Yahudi saat itu tidak ada hubungan dengan orang Samaria?
Ini ditelusuri ratusan tahun yang lalu. Karena orang Yahudi pernah ditawan ke Babilonia. 70 tahun baru diperbolehkan pulang. Orang Samaria juga setelah itu ditawan pergi ke Assyria. Dan sesudah itu mereka diizinkan pulang. Karena politik, karena peperangan, karena militer, karena hubungan internasional. Kedua bangsa ini pernah ditawan karena kalah perang. Pada waktu Yerusalem sudah dihancurkan, Babylon yaitu Nebukadnezar membawa semua pemuda-pemudi dari Yerusalem dipindahkan pergi ke Babilonia. Ceritanya daripada Daniel. Tetapi orang Israel yang ada di Babilonia, mereka sungguh-sungguh memelihara kesucian darah mereka, memelihara kesetiaan kepada bangsa mereka, sehingga mereka itu memelihara kemurnian turunan, kemurnian darah, dan mereka tidak mau menikah sama orang kafir. Waktu mereka balik, mereka tidak balik dengan darah Yahudi yang murni, maka mereka membanggakan diri. Kami orang anak Allah, kami adalah anak-anak Tuhan Allah, adalah umat Tuhan yang memelihara perintah daripada Tuhan. Sedangkan orang yang di utara, yaitu orang Israel, mereka sesudah ke situ, mereka lupa firman, lupa perkataan, lupa kebenaran yang kitab suci. Lalu mulai campur, melihat pria yang tampan nikah sama dia, menemukan perempuan yang cantik nikah sama dia, sehingga setelah pernikahan campuran itu terjadi bagi orang di utara, keturunan mereka yang tidak Yahudi, yang tidak Taurat, ya ada agama apa saja, sehingga mereka menjadi orang darah campuran. Setelah mereka kembali ke utara, maka orang Yahudi mengatakan, ini orang lainnya, mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka tidak mengikuti perintah dari Tuhan, mereka sudah campur darah. Ini orang tidak murni, ini orang campuran darah, maka tidak dihormati sama sekali. Nah, orang Samaria dihina-hina. Saudara kalau baca ya perjanjian lama dari Isra, dari Nehemia, engkau menemukan orang Israel yang pernah menikah sama bangsa yang lain dimarahin luar biasa. Bahkan jenggotnya dicabut-cabut karena engkau tidak lagi setia kepada bangsa dan tradisi sejarahmu. Nah, ini tidak terjadi kepada orang-orang di utara. Maka orang Israel menghina ketidaksetiaan terhadap darah yang murni yang terjadi pada orang-orang Israel di utara. Maka mereka memberikan nama, itu bukan orang murni, itu bukan orang setia, itu orang Samaria. Jadi istilah Samaria sudah mengandung penghinaan. Istilah Samaria sudah mengandung ejekan. Dan kalau orang diejek, mereka itu senang atau mereka tidak puas. Mereka terima baik atau mereka dendam. Mereka dendam. Maka mulai waktu itu orang Israel sama orang Samaria tidak lagi bergaul. Karena tidak lagi bergaul, sehingga orang Israel yang dari Yerusalem kalau mau mengunjungi akan Galilea, mereka jalan lurus 2 hari sampai. Tapi tidak ada orang Israel mau jalan lurus. Mereka sesudah utara Yerusalem, mereka ke timur. Ke timur lalu berjalan di tepi timur dari Yordania. Di dalam perjalanan itu mereka tidak ketemu orang Samaria. Sampai sudah kira-kira 100 km lebih, mereka baru ke barat lagi, nembusi, menyeberangi sungai Yordan, masuk ke dalam Galilea. Nah, ini repot sekali. Ini suatu perjalanan yang tambah, yang capek, yang buang waktu, harus 2 kali lewat di sungai Yordan. Karena mereka tidak bisa langsung dari Yerusalem terus menuju ke Galilea. Sehingga ini sangat membuang waktu dan buang semangat. Tetapi semua orang Yahudi begini. Mereka semua lebih baik putar, sesuai itu balik lagi. Tidak mau langsung, meskipun bisa menghemat waktu. Mereka tidak mau. Itu sebab kalimat ini menjadi kalimat yang sangat menarik, sangat memberikan kesan. Apa sebabnya?
Yesus harus lewat Samaria. Karena dia mencintai orang yang dihina. Dia tidak mau membuang manusia yang diejek. Dia bukan diskriminasi kepada bangsa yang sudah ditolak oleh orang lain. Maka Yesus datang ke situ, masuk ke daerah Samaria, dan Yesus datang mengunjungi satu perigi yang diberikan oleh Yakub kepada orang-orang di situ. Yakub memberikan perigi itu kepada anaknya. Nah, saudara-saudara, Yakub mendapat perigi dari mana? Mungkin dari para papanya. Siapa papanya Yakub? Kamu takut salah kan? Salah nanti sudah berdiri di sini. Papanya Yakub siapa? Ishak. Papanya Ishak siapa? Abraham. Waktu Ishak masih hidup, terjadi sesuatu hal yang sangat tidak menyenangkan. Dia perlu sumur dan dia harus gali. Gali itu sangat sulit. Ishak seorang menggali sumur dengan hamba-hambanya. Sampai dalam sekali sudah ketemu air. Waduh, sedangnya sekali. Di mana ada sumur, di situ ternak tidak mungkin mati. Di mana ada rumput, ternak makan. Tetapi kalau tidak ada sumur, ternak mati. Maka setelah gali satu sumur, Ishak baru begitu senang. Lihat banyak orang datang. Orang-orang itu adalah orang-orang Kanaan yang merebut, yang merampas, yang merampok. Akhirnya Ishak yang diusir, sumur itu diambil. Ishak kecewa, tapi Ishak mempunyai satu sikap, tak suka berkelahi sama orang lain. Dia mau ambil, silakan. Lalu dia pergi, gali lagi satu sumur. Wah, ini kali lebih capek karena airnya terlalu dalam. Dia gali sudah gali, tak dapat. Lihatan sekelompok orang datang lagi dengan kuda. Mereka datang mengkelilingi dia, lalu dirampas barangnya. Ishaknya diusir. Ishak pergi lagi. Ishak tidak suka perang. Dia tidak segagah Abraham. Abraham bisa berperang melawan raja-raja dan merampas kembali Lot yang sudah ditawan oleh musuh. Abraham perkasa, Abraham berani, Abraham seorang jantan yang luar biasa. Ishak tidak demikian. Jadi satu kali dirampas, dia diam-diam, dia tanggung susah, dia pergi gali lagi. Kedua kali dia bekerja keras mendapat sumur, dirampas lagi, dia pergi lagi. Sekali ketiga Ishak menggali sumur sukses dan tidak dirampas oleh orang lain. Di situ itu sumur Ishak. Dan Ishak turunkan sumur ini kepada Yakub. Dan Yakub turunkan kepada sampai Yesus Kristus. Berarti sumur itu sudah hampir 1850 tahun. Karena Musa beda waktunya dengan Yesus 1500 tahun. Dan sebelum Musa itu ada 400 tahun. Orang Israel sebelum pergi ke Mesir. Sehingga paling sedikit 1850 tahun sampai 1900 tahun itu menjadi sumur yang sangat sakti. Menjadi sumur yang sangat dikultuskan. Ini pemberian daripada Yakub, nenek moyang kita. Nah, saudara-saudara, Yesus duduk di mana? Di sumur ini. Yesus persis duduk di pinggir sumur itu. Lalu dia mengatakan kepada orang Samaria perempuan itu, Alkitab tidak catat namanya. Besok kita surga, tanya dia, namamu apa ya? Nah, baru engkau tahu. Dan dia mengatakan, berilah aku air. Kamu orang Yahudi, tak malu. Laki-laki minta sama perempuan. Yahudi minta sama Samaria. Kalimat itu adalah menghina. Kalau saudara-saudara, kalau engkau baru baik kepada orang, mengatakan kalimat yang merespek dia, baru ngomong sesuatu langsung disikat, langsung dihina. Perasaanmu bagaimana? Kalau engkau sama saya adalah Yesus, ngomong yang baik ya, yang kurang ajar lu ya. Gua kan tadi ngomong baik-baik sama lu kok balas ya kayak begini. Aduh, lu pernah sekolah enggak? Bapamu ngajar kamu sopan enggak? Yesus tidak. Yesus menjawabnya yang bagus sekali. Nah, hari ini saya mau kita sama-sama belajar cara dialog
memakai istilah apa, kalimat apa. Jangan menyinggung, jangan melukai hati orang, tapi mencapai apa yang kebenaran bisa mendidik apa mereka. Atau dia mengatakan, kenapa orang Yahudi minta air sebagai orang Samaria? Yesus menjawab, kenapa tidak boleh? Nama kasih ya sudah dong, cerewet perempuan apa ya? Itulah yang kita sering ngomong ya. Maka aku ngomong langsung ketawa karena memang orang gitulah kita. Tapi Yesus mengatakan, jikalau engkau mengetahui anugerah Tuhan. Maksudnya apa? Kau bisa memberi anugerah dari kamu? Tidak. Kita semua hidup bersandarkan anugerah Tuhan. Jikalau kau mengerti anugerah Tuhan Allah dan engkau mengenal siapa yang bicara sama kamu, berilah aku minum. Maka sebenarnya engkau yang akan cepat-cepat minta kepada dia. Dan dia akan memberikan engkau air yang hidup. Nah, ini sudah merubah konsep dia. Kadang-kadang di dalam percakapannya kita tidak bisa rubah konsep orang. Kita cuma bisa mengutarakan konsep kita, bom sama dia. Harap dia sampai. Setelah kita ngomong dia lawan kita bantah, sudah bantah dia sudah debat kita ngamuk. Hanya pembicaraan ini baru 3 menit sudah menjadi musuh. Ini sering terjadi bukan? Karena semua orang memaksakan konsep saya. Lu terima? Lalu dia menjawab, kenapa harus terima? Karena lu harus terima. Kenapa lu harus terima? Karena gua lebih hebat. Nah itu akhirnya menjadi ketenggangan luar biasa. Suami istri juga begini. Suami istri ngomong berapa kalimat sudah meledak. Satu gunung Merapi, satu gunung Krakatau. Sudah meledak terus. Ya sudah, tidak usah ngomong. Loh, tidak usah ngomong. Kalau tidak usah ngomong berarti kalimat terakhir memerintah. Lu tidak boleh ngomong. Ini terakhir. Siapa yang berhak mengatakan kalimat terakhir? Ya pasti gua dong. Sekarang saya perintah. Tidak usah ngomong. Yang situ. Gua ngomong mau apa? Lu ngomong gua tidak mau dengar. Sungguh? Nah sungguh. Dia ngomongnya udah. Kurang ajar lu ya. Berarti sudah dengar kan? Ya. Kalau tidak dengar marah kembali. Jadi dialog itu kalau masing-masing pegang itu prinsip dan pegang kekakuan daripada konsep itu tidak pernah menjalin hubungan yang baik. Tapi Yesus Kristus tidak. Jikalau engkau tahu ngerti anugerah Allah dan jikalau engkau sungguh-sungguh mengetahui yang bicara sama kamu minta air, siapa dia? Maka kau pasti sudah minta dia. Dan dia pasti memberikan air yang hidup kepada engkau. Perempuan itu juga tak kalah loh. Sok sudah minta air, gak dikasih, masih berani ngomong ada air hidup. Lu kan perlu air. Kau sekarang aku akan memberikan air hidup kepadamu. Tuhan, kamu tidak ada timba. Jangan sombong. Lu datang sini tangan kosong kasih air apa? Aku ada air hidup. Lupamu. Jangan sombong kamu. Tahu enggak? Perigi ini dalam sekali. Coba lihat. Ini begitu dalam. Engkau tidak ada timbanya. Engkau tidak ada talinya. Engkau dari mana air hidup? Ini perigi dari Yakub. Sudah 1800 sampai 1900 tahun. Ini adalah diberikan kepada nenek moyang kita kepada turun temurun. Dan kita semua hidup karena ada sumur ini. Kita semua minum dari sumur ini. Bahkan Yakub pun sendiri minum dari air ini dan memberikan air kepada tetangganya. Siapa kamu? Nah saudara-saudara, biasa ya kalau kita belum kenal orang lain selalu mengatakan siapa dia? Wah ini orang hebat sekali. So what? Hebat apa lu? Nah, kamu apa sih? Saudara, kadang-kadang kita menemukan orang yang sungguh-sungguh hebat sekali. Cuma modelnya kelihatan tidak hebat. Lalu kita melihat model. Kita mengidentikan dia dengan modelnya yang kelihatan tidak hebat. Kalau memang engkau hebat, kenapa duduk di sini? Kalau engkau mempunyai air hidup, mengapa minta air? Kalau engkau mempunyai air hidup, mengapa engkau yang sekarang tidak timba, tidak air, tidak ada. Itu tali berani ngomong ini. Tahu tidak, perigi ini sangat dalam. Dan ini diberikan oleh aku. Dia membanggakan tradisi, membanggakan sejarah, membanggakan identitas. Saya adalah orang yang
seperti kau katakan bisa memberikan anugerah kepadamu, tapi kau ada seorang yang sama sekali tidak memiliki apa-apa. Kau mau bangga apa? Pada waktu dia ngomong kalimat ini, Yesus mengatakan kepada dia satu kalimat yang saya kaget sekali. You minum dari Yakub sampai sekarang, hidup dari sumur ini dengan sesungguh-sungguhnya. Aku berkata kepada setiap orang yang minum air sumur ini pasti dahaga lagi. Nah, ini satu hal yang tidak bisa dibantah. Whosoever drink this water will be thirsty again. Semua orang yang minum akhirnya haus lagi kan. Nah, ini pertama kali sudah tusuk ke dalam fokus kelemahan daripada orang berdosa. Apa yang engkau banggakan? Sebenarnya nothing. Kalau engkau menolak Tuhan, karena apa? Karena saya ada keturunan dan ada uang yang diwariskan daripada papa saya. Saya hebat dari saya. Dan perlu Yesus. Dari nenek moyang saya sampai sekarang. Saya bersandarkan tempat ini, sumber ini berkat. Saya sudah ada berkat besar. Yesus akan menjawab, yang kau sandarkan itu sebenarnya kosong. Mau sombong apa? Karena uang, karena kedudukan, karena kekayaan, karena kelimpahan. Yesus berkata, barang siapa yang minum dari air ini tetap dahaga. Tetapi barang siapa yang minum air yang kuberikan, dia tidak akan dahaga. Dia akan puas sampai selama-lamanya. Dan air yang kuberikan akan menjadi sumber air yang terus memancar, terus mancur sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, engkau melihat di mana ada air mancur di pedalaman, di situ menjadi sumber kebudayaan. Siapa yang pernah ke istana kedua yang terbesar di Eropa, di Vienna, namanya Schönbrunn, yang sudah pernah coba angkat tangan. Schönbrunn. 1, 2. Itu Schön bahasa Jerman atau bahasa Austria berarti indah. Brunn berarti apa? Sumber. Pada satu kali raja daripada Australia di tengah-tengah peperangan dia jalan melintasi rimba sampai di satu tambah aus luar biasa. Dia menemukan ada air muncul dari situ. Lalu airnya bersihnya seperti kaca bening. Lalu dia minum, rasanya enak luar biasa. Itu ada beautiful fountain. This is Schönbrunn. Ini adalah sumber yang bagus. Akhirnya setelah menang peperangan, dia pergi kembali cari dan jadikan tempat itu menjadi tempat dia bangun istana. Jadi itu namanya Schönbrunn, sumber keindahan, menjadi pusat kebudayaan yang penting, menjadi tempat mengisi kebutuhan dan menjadi tempat yang paling fokus menjadi istana di situ. Saudara-saudara, demikian you lihat. Yang pernah pergi Roma, ada satu tempat yang ada sumber air tak habis-habis. Sudah lebih 2500 tahun. Tempat itu sekarang dikunjungi oleh orang. Dan pernah ada satu film yang namanya Roman Fountain. Yaitu 3 coins in the fountain. Pernah tempat itu coba angkat tangan. Yang ke Roma. Engkau dah balik ke Batam tok. Dan air itu sampai sekarang 2500 tahun. Pucat. Tidak ada air putih. Air putih namanya susu. Jernihnya seperti kaca sampai ke bawah. Lalu orang mempunyai tahayul. Kalau buang berapa koin, tidak usah besar-besar. Besar akan hilang. Koin mungkin tidak. Koin berapa sen. Taruh itu seluruh itu basin dari fountain. Ada ratusan ribuan koin di situ. Whosoever threw a coin here, he will come back again next time. Jadi orang percaya akan itu. Setiap hari, setiap malam, sampai pagi jam 4, jam 5. Itu turis datang ke fountain itu. Dan itu menjadi satu fountain yang tak habis-habis menarik. Di mana ada sumber air. Di mana ada air mancur. Di situ menjadi satu pengharapan, pengisian. Menjadi satu kehidupan untuk menghidupkan masyarakat dan kebudayaan. Pada waktu ini Yesus berkata, bandinglah
yang kau minum dari air ini, kau akan dahaga lagi. Tapi barang siapa yang minum air yang kuberikan, air ini akan menjadi sumber yang memancur di dalam jiwanya sampai selama-lamanya. Waktu perempuan ini mendengar kalimat-kalimat ini, dia mulai tertarik. Karena dia tahu dia tidak boleh tidak datang ke sumur ini saben hari. Orang-orang sekarang tidak perlu pergi ke sumur. Karena sudah pipa-pipa ledeng membawa air pump ke rumah kita. Ya kita hanya putar-putar sedikit, air sudah keluar. Orang dulu tidak bisa. Tidak ada pump, tidak ada pipa, tidak ada fasilitas membawa air kepada rumah kita. Orang dulu mesti pergi bawa timba sampai di tempat ada air. Dan kalau waktu sampai di air situ melihat ratusan orang mau timba, engkau mesti antri tunggu berjam-jam baru giliran engkau. Dan perempuan ini adalah seorang perempuan yang tidak mau antri. Perempuan ini adalah seorang perempuan yang tidak suka antri. Perempuan ini juga adalah seorang perempuan yang tidak berani antri. Kenapa? Karena datang ke situ tunggu jam-jam di situ, dia menjadi tertawan perempuan yang lain. Perempuan-perempuan yang beres paling tidak senang perempuan yang tidak beres. Ayo perempuan ikut saya. Perempuan-perempuan yang suci paling menghina perempuan-perempuan yang haram. Sehingga kalau laki-laki tidak puas sama laki-laki lain, berkelahi atau diam-diam melihat dia dengan melotot. Tapi kalau perempuan tidak senang sama perempuan lain, ngomong, nah habis-habis seperti trompet, sampai seluruh kota semua tahu itu, tahu orang itu yang nomornya itu loh, jalan itu nomor 5. Aduh, suaminya banyak loh, tukang main laki-laki. Cowok-cowok dipermainkan dia buang, dipermainkan dibuang. Mereka ngomong kalimat yang paling tidak enak. Saudara, banyak orang suka berdosa tapi tidak suka dikritik. Banyak orang berani berbuat jahat tapi tidak berani menghadapi rumor. Apakah itu kamu? Sehingga perempuan ini dia mengetahui dia tidak boleh tidak datang, tidak boleh tidak ada air, tapi dia tidak berani datang pada pagi-pagi. Semua perempuan pergi ambil air di sumur itu pagi-pagi. Karena dia harus kerja, harus cepat masak, harus mencuci-cuci semua, harus menghantar suami makan sesuai itu mereka pergi bekerja. Anak di sekolah. Tapi perempuan ini tidak. Dia tidak berani datang jam 6. Tidak berani jam 7. Tidak berani datang jam 8. Dia datang jam 12 siang-siang. Karena apa? Dia takut dihina sama orang lain. Dia takut di tengah-tengah perempuan-perempuan semua kumpul di situ. Persekutuan rumor akan terjadi. Pidato-pidato mengejek perempuan yang jelek akan terjadi. Maki-maki dari mereka bikin dia malu. Sehingga dia bilang, oke, engkau ambil air dari jam 6 sampai jam 9. Saya jam 12 baru berangkat. Satu pihak dia tidur sampai sangat-sangat siang baru bangun. Dia seorang yang jahat. Seorang yang main-main seks dengan laki-laki. Pihak yang lain. Dia seorang yang malu mengaku dosa. Malu menghadapi kritik. Malu untuk dihina oleh orang lain. Tapi dia harus datang. Meskipun dia tidak suka dan dia harus datang. Dan kalau jam 12 datang berjalan. Itu paling merugikan perempuan bukan? Karena kebanyakan perempuan paling memelihara putih dan kecantikan. Kalau jam 12 ada cilaka, mesti bawa payung yang 360 derajat. Membungkuk diri supaya tidak kena matahari. Dan dia tidak ada apa, dia mesti datang. Sehingga dia harus mengorbankan kecantikan, mengorbankan keindahan, korbankan keputihan dagingnya karena terpaksa. Dan dia mengetahui kalau saya ada mungkin air hidup di rumah saya tidak usah datang. Itu paling baik. Maka pada waktu Yesus mengatakan, kau minum air dari sumur ini, pasti kau akan dahaga lagi. Barang siapa yang minum air dari aku, dia tidak akan dahaga. Dan air yang kuberikan akan menjadi air mancur di dalam hatinya, bermancur terus sampai hidup yang kekal.
Dia langsung mengatakan, kalau begitu, tolong berikan air itu kepadaku. Aku perlu air. Aku tidak mau datang terus. Setiap kali datang mengambil air, saya dihina, diejek, dimarahin, disindir. Selalu dimaki-maki oleh perempuan yang lain. Oh Tuhan, boleh kasih air yang hidup itu kepada aku. Aku memerlukan. Pada waktu dia ngomong kalimat ini, Yesus baru utarakan satu kalimat. Engkau mau air itu? Panggillah suamimu datang. Oh cilaka. Orang air kok jadi suami. Aku minta air kembali. Kok engkau menagih panggil suamimu datang. Saudara-saudara. Kalau engkau memperhatikan kalimat keluar dari mulut Yesus. Mulut dia, mulut Yesus, mulut dia. Engkau pelajari ini. Ini psychological war. Ini adalah satu secret of winning people. By step, knowing the need and knowing the secret of the deepest heart in their mind. Seorang yang mau menangkan jiwa orang lain perlu mengerti sifat manusia. Seorang yang betul-betul mau mengabari Injil perlu menghargai orang yang dihina. Seorang yang mau membawa orang kembali kepada kebenaran perlu daya tarik khusus untuk membuat seluruh jiwanya pelan-pelan menjadi berarah kepada engkau. Saya sebentar akan berhenti khotbah ini. Pada permulaan Yesus berkata, tolong berikan air kepadaku. Sampai saat ini Yesus yang akan memberi air diminta oleh dia. Tolong Tuhan kasih air kepadaku. Di sini dalilnya ada who needs who. Siapa memerlukan siapa. Nah ini adalah di dalam perdagangan satu dalil yang penting sekali. Kalau engkau membuat barang sebagus mungkin, sebanyak mungkin, tapi tidak ada orang perlu, engkau pasti rugi. Tapi kalau engkau bisa mengisi kebutuhan yang paling besar dengan suplai tidak habis-habis, engkau akan mendapatkan keuntungan besar sekali. Karena bukan yang perlu dia. Dia yang perlu engkau. Meskipun engkau perlu uang, mengharapkan jual banyak supaya kaya. Tapi kalau mereka tidak rasa perlu beli barangmu, engkau tak mungkin mencapai apa yang kau tujukan. So who needs who? Ini satu dalil daripada supply and demand. Permulaan adalah seolah-olah Yesus yang perlu minum. Maka Yesus tanya dia, berilah air kepadaku. Tetapi kalimat ini sampai pada pertengahan percakapan berubah total. Perempuan yang mengatakan, Tuhan beri air hidup kepadaku. Sehingga situasi itu berubah. Karena apa? Yang sebenarnya memerlukan air hidup adalah perempuan itu. Yang sebenarnya memerlukan air yang tidak hidup, air sumur, bukan Yesus Kristus. Loh, kenapa? Patong kamu bilang Yesus tidak perlu air. Kalau Yesus tidak perlu air, Yesus mengatakan silakan kasih saya air. Bukankah itu pura-pura? Kalau Yesus tidak perlu air, kenapa keluar mulut dan mengatakan saya minta diberikan air? Pasti Yesus perlu air. Saya tetap mengatakan tidak. Kenapa? Karena seluruh pasal kita melihat sampai pada ayat terakhir. Ternyata Yesus tidak minum. Bukan saja Yesus tidak minum. Murid-murid pulang bawa makanan dibeli di kota. Dengan pergi pulang capek, susah payah, letih lesu. Guru, makanan sudah ada di sini. Yesus tidak makan. Jadi pasal keempat adalah satu-satunya pasal seolah Yesus perlu manusia. Tapi sampai akhir membuktikan tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum oleh Yesus Kristus. Tetapi akhirnya kita melihat seluruhnya terbalik. Bukan Yesus yang perlu manusia. Manusia yang perlu Yesus. Di dalam mengabari Injil juga demikian. Sebenarnya orang itu yang memerlukan Tuhan. Tapi orang yang memerlukan Tuhan tak pernah merasa mereka perlu Tuhan. Orang yang makin perlu Tuhan, makin rasa dia tidak perlu Tuhan. Dan orang yang menjadi pemimpin gereja, jangan memutarbalikkan fakta. Akhirnya seolah-olah Tuhan perlu manusia. Lalu engkau memupuk semua bos-bos untuk menindas gereja. Bos-bos yang menghina kekristenan. Itu berdosa besar. Saudara-saudara,
Gereja-gereja yang terlalu menyenangkan orang kaya, tidak berani menegur dosa karena perlu uangnya, itu akan menjadi hancur dan dipakai oleh iblis. Saya sangat peka terhadap hal ini. Memang gereja perlu uang, tapi gereja tidak boleh karena perlu uang takluk kepada setan, takluk kepada orang-orang yang memperalat gereja, mengeksploitasi akan kerajaan Tuhan Allah. Sebaliknya kita harus pegang peranan memberitahu kepada dia, Tuhan tidak perlu engkau yang perlu Tuhan. Tetapi seorang yang berwibawa seperti ini, mempunyai bijaksana mengatur akan the law of demand and supply demi kemuliaan Tuhan Allah, itu sangat perlu bijaksana dan kekuatan yang langsung diberikan oleh Roh Kudus. Who needs who? Saudara, jangan kira Tuhan perlu kamu. Kamu perlu Tuhan. Seorang murid saya mengatakan, bos saya sakit keras. Mungkin kalau Pak Tong ke Bandung, injili dia. Dia sekarang ada di rumah sakit ini, kamar ini, lantai ini. Saya bilang, oke. Saya memang mau ke Bandung, khotbah di situ. Saya akan mengunjungi bosmu, menginjili dia. Itu terjadi 32 tahun yang lalu. Pada waktu saya sampai di rumah sakit, saya naik ke atas, menurut lantainya, menurut kamarnya, mengunjung dia. Dan saya mulai bicara sama dia. Manusia perlu Tuhan, kita orang berdosa. Tuhan Yesus mati bagi kita. Di luar dugaan saya. Setelah saya khotbah, saya menginjili dia, selesai. Waktu saya mau pulang, saya doakan dia. Setelah selesai doa, dia bilang, jangan pergi dulu. Kira-kira apa ya? Oh, ada orang pikir kalau doakan orang kaya, nanti dia janji persembahan berapa banyak. Saya tidak sangka dia mengatakan. Sekarang tanya, begitu banyak gereja yang datang doa untuk saya. Sekarang kalau saya sembuh, mesti bantu gereja yang mana? Kenapa kamu ketawa? Jiwanya terbalik semua. After so many church leaders come to pray for me, which church should I help? Saya harus bantu yang mana? Dia punya pikiran semua datang ini mau cari uang. Semua datang, saya orang kaya, nanti saya akan memberikan persembahan ke gereja mana. Saya di dalam berapa per puluh detik langsung rasa something wrong. Satan is now here. Lalu saya mengatakan, you mau persembahkan ke mana? Minta Tuhan kasih hak. Kalau engkau belum diselamatkan, tidak berhak memberikan uang. Dan saya minta saudara, tidak usah pikir kirim uang ke gereja saya. Saya tidak datang untuk uang. Bukan gereja perlu uang. Kamu perlu Yesus dan pengampunan dosanya. Kamu orang berdosa. Kalau mati, saya tidak bilang kalau sembuh. Kalau mati, lu masuk neraka. Kecuali lu menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Jika Tuhan masih mau menghidupkan, membiarkan engkau jangan mati, baru engkau harus bertobat sungguh-sungguh masuk gereja. Tentang uang, tidak ada sanggup paut dengan saya. Saya datang hanya memberitakan firman. Karena seorang pegawaimu itu murid saya. Pesan Patong, doakan bos saya. Selain itu, tidak kewajiban, tidak hubungan, tidak relevansi dengan saya datang dengan uang. Saya tidak kasih alamat, tidak kasih gereja. Semua tidak. You punya urusan. Tapi sebelum you mau memberi uang kepada Tuhan, you harus mendapatkan hak. Boleh memberi sebagai anak. Sebelum engkau menjadi anak, engkau harus tahu engkau berdosa. Bukan Yesus perlu kamu, tapi kamu yang perlu Yesus. Lalu saya pergi dari dia. Saudara-saudara, saya percaya ini sesuatu yang menyadarkan dia. Ternyata bukan Tuhan perlu dia. Dia yang perlu Tuhan. Seorang kaya luar biasa. Anaknya berjudi, habiskan uang berjuta-juta dolar. Lalu ibunya jam 7 pagi ke rumah saya. Patong tolong doakan anak saya. Dia sudah gagal dan rugi 6 juta dolar. Dan dia janji tidak akan berjudi lagi. Dan saya minta Patong pergi kabarkan Injil dia. Sekaligus bilang sama suami saya.
Karena dia janji tidak akan berjudi lagi. Dan hutangnya sekarang itu coba dibayar. Lalu sesudah itu putus. Dia tidak hubung lagi. Saya bilang sama ibu itu. Nah gampang. Sekarang dia hutang 6 juta dolar. Dia berjanji tidak judi lagi. Kau percaya? Saya percaya anak saya baik. Saya percaya dia akan jalankan apa yang dijanji. Saya bilang tidak. Di dalam kepicikan dia tidak bisa bayar. Dia minta papanya bayarin 6 juta dolar. Dia pasti berjanji. Besok akan berjudi lagi. Saya datang sama dia kepada suaminya. Saya bilang sama suaminya, saya tidak setuju dibayar 6 juta itu. Biar dia penjarakan atau dipukul orang. Biar dia mengalami kesulitan baru bisa bertobat. Bukan dibayar karena dia janji. Itu selesai. Papanya mengatakan, Stephen Tong, saya setuju semua prinsip kamu. Saya sudah janji sama diri. Tidak akan bayar 1 sen untuk dia. Biar dia mati, dia biar dipukul, dia biar masuk penjara berapa tahun. Tetapi saya tidak akan sembarangan membayar ini. Lalu saya pergi ke anaknya. Engkau harus bertobat. Karena engkau telah berbuat dosa. Sekarang kepicikan dan kerugian 6 juta adalah pukulan Tuhan untuk engkau sadar. Lebih baik engkau sadar tapi dipukul setengah mati. Daripada engkau aman-aman tapi tidak pernah sadar. Alkitab berkata lebih baik putus 1 tangan masuk surga. Daripada kedua tangan utuh masuk neraka. Lebih baik 1 mata dicungkil tapi bisa masuk surga. Dari kedua mata utuh tapi masuk neraka. Dan sebelum saya pulang saya berkata. Jika engkau tidak bertobat. Mungkin engkau akibatnya adalah bunuh diri. Saya sudah ngomong itu saya pulang. Wah, orang mana suka dengar khotbah kayak begini? Aku bilang, engkau kalau bunuh diri. Saya tidak peduli, saya pulang. Orang bilang sama saya, setelah saya pergi, setiap hari ada pendeta datang jam 11. Sampai jam 11 siang. Dia masih tidur. Kalau saya datang langsung bangun. Kalau pendeta bangun, dia tidak mau bangun. Dia capek sampai jam 11. Pendeta mengatakan, tidak apa-apa. Kita tunggu aja. Tidur sampai enak. Lalu saya ngomong-ngomong tentang firman Tuhan kepada dia. Memanja. Saya tidak tahu loh kalau pendeta yang kelihatan begitu cinta kasih. Penuh cinta kasih. Sikapnya sama tidak. Kalau dia mengunjungi orang miskin. Ternyata tidak. Pendeta-pendeta yang khusus mengunjungi orang kaya. Tidak pernah mau mempeduli orang miskin. Jangan percaya dia pendeta. Dia pendosa. Pendeta-pendeta memanja orang berdosa. Hanya karena mau ingin uangnya. Dan kelihatan sabar menunggu dia sampai sudah tidurnya. Sampai pagi. Sampai siang. Baru memimpin dia mempelajari kitab suci. Saya bilang omong kosong. Kasih buku kitab suci. Kasih buku. Suruh dia baca sendiri. Tidak usah tunggu dia bangun jam 11. Penuh cinta kasih. Saudara-saudara 20 tahun kemudian. Nyonyanya dia betul-betul bunuh diri. Apa yang saya katakan terjadi. Dan dia juga hampir bunuh diri. Baru mulai belajar mau bertobat. Saudara-saudara. Tuhan tidak perlu orang berdosa. Tuhan tidak perlu uang orang berdosa. Tuhan tidak perlu air daripada perempuan Samaria ini. Karena sampai akhirnya buat Tuhan tidak minum. Tapi Tuhan mengatakan kalimat ini adalah memberikan hint. Memberikan satu inspirasi kepadamu. Meskipun engkau sudah berbuat dosa. Engkau masih adalah orang yang ada sumbangsinya. Boleh mendapatkan kesempatan menolong orang lain. Saudara-saudara, saya akan selesai khotbah ini. Minggu depan kita teruskan. Dan saya mau tanya kepada saudara. Apakah engkau sadar? Sebenarnya engkau sangat membutuhkan Tuhan. Apakah engkau mengetahui? Engkau sedang dibelenggu, dicengkeram oleh kuasa iblis. Dan hanya Kristus yang bisa menolong engkau keluar daripada kemelut. Dan kesulitan-kesulitan dosa yang telah memperlenggu engkau. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Segala sesuatu yang kau kerjakan. Khusus yang kau catat di dalam kitab suci. Telah menjadi pedoman bijaksana.
menjadi kuasa untuk membawa kami kembali kepada kebenaran. Melalui bijaksana-bijaksana dan pengalaman-pengalaman kami tidak mungkin belajar dari orang lain. Kami berdoa kiranya Engkau berkati kami masing-masing. Berkati setiap pemuda-pemudi khususnya yang di dalam hidup dunia ini sedang menjelajah segala sesuatu kesulitan-kesulitan. Tuhan, jadikan mata rohani kami sehingga kami boleh melihat siasat-siasat iblis. Dan beri kesadaran kepada kami bahwa bukan Tuhan yang memerlukan kami, melainkan kami yang memerlukan Tuhan. Karena Engkau berkata barang siapa minum air daripada sumur ini, dia akan dahaga lagi. Barang siapa kecimpungkan diri dalam seks, dalam keuangan, dalam kuasa, dalam kebahagiaan duniawi yang sementara, akan kosong lagi. Tetapi mereka yang datang menerima air hidup yang dari Tuhan akan memancar sampai selama-lamanya. Berkati kami, pimpin kami di dalam hidup berpuluh-puluh tahun di dunia ini sampai kami berjumpa kepada Yesus akan datang. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.